Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada satu yang menarik dalam Injil Matius menyangkut cerita lalang di antara gandum. Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu bahwa biarkanlah lalang itu tumbuh bersama dengan gandum sampai musim menuai tiba. Saya merasa sulit untuk memahami kata-kata Yesus ini karena sepertinya sangat bertolak belakang dengan logika para petani. Saya juga dibesarkan dalam masyarakat petani yang tahu kapan waktunya untuk mencabuti rumput, menyiangi, kapan waktu memupuk, menyemprot, dan seterusnya. Kalau tanaman padi misalnya dibiarkan tumbuh bersama dengan rumput, tentu hasilnya tidak maksimal. Tapi Yesus mengatakan, jangan cabut lalang itu, biarkan ia tumbuh bersama dengan gandum. Kalau dicabut, jangan sampai nanti juga gandumnya ikut tercabut. Saya sangka Yesus bukan mau mengatakan tentang larangan untuk mencabut ilalang, tetapi menyangkut bahaya yang ditimbulkan ketika kita terlalu fokus kepada ilalang itu, yakni gandumnya juga nanti akan ikut rusak dan akan menjadi sulit menghasilkan buah. Nah, ini saya rasa fokusnya di situ. Tidak asing di antara kita, seringkali kita mudah untuk ingin cepat-cepat masalah itu dihilangkan. Kita ingin agar hidup kita tanpa problem, tanpa persoalan. Kita ingin ketika ada masalah, segera masalah itu dibuang, supaya kita hidup tanpa persoalan. Dan doa-doa kita pun begitu. Kita selalu meminta kepada Tuhan supaya kita hidup tanpa persoalan. Saya dalam banyak permenungan juga seringkali berpikir bahwa kalau kita terlalu fokus pada kejahatan, terlalu fokus kepada masalah, terlalu fokus kepada musuh, maka kita akan terhambat untuk berbuah. Kalau energi kita hanya habiskan untuk mencari-cari upaya menyelesaikan persoalan, maka kita sepertinya akan kehilangan waktu untuk berbuah. Ini, ya, Yesus meminta kita atau menyadarkan kita melalui perumpamaan itu supaya kita fokus dengan buah kita. Bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi berbuah. Dari buah itulah nanti akan kelihatan siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita ini gandum atau kita ini ilalang. Itu nggak akan pernah bisa menipu. Tapi kalau kita hanya fokus saja pada upaya untuk menyingkirkan musuh, energi kita habis untuk itu, dan kita akan tidak punya waktu, tidak punya energi lagi untuk menghasilkan buah. Saya sangka ini yang akan terjadi. Ya, sehingga kenapa Yesus mengatakan jangan cabut lalang itu, biarkan ia tumbuh bersama dengan gandum sampai musim menuai tiba. Selanjutnya, selain bahwa dengan mencabuti ilalang itu juga bisa berakibat fatal bagi pertumbuh kembangan gandum, terganggu penyerbukannya, terganggu prosesnya untuk menghasilkan buah, tetapi juga ada makna lain yang mungkin bisa kita tarik, bahwa masalah tidak selalu negatif. Justru hadirnya persoalan bisa membuat kita semakin tegas menyangkut identitas. Hadirnya sesuatu yang lain di sekitar kita membuat kita juga berjuang untuk menegaskan siapa kita di antara mereka. Kalau kita selalu berharap kita menjadi mayoritas, maka kita tidak akan menjadi siapa-siapa di situ. Tapi justru ketika kita berada di tengah sesuatu yang terlihat asing bagi kita, yang mungkin kita anggap sebagai penghalang, pengganggu, ancaman, justru kita semakin terlihat identitasnya. Dan disinilah pentingnya kesadaran itu. Kalau kita adalah murid-murid Kristus, dan di Indonesia kita hadir di tengah saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan, pertanyaannya, apakah kita akan berjuang untuk mengkristenkan Indonesia? Apakah dengan begitu menyenangkan hati Kristus? Yang Yesus kehendaki justru adalah berbuahlah. Dia berharap ada panen raya, tapi bukan itu yang dia mimpi. Yang dia mau adalah kita berbuah. Dan di setiap bulir-bulir buah itu juga memiliki potensi untuk menghasilkan buah-buah yang lain lagi ketika itu disemai. Jadi selalu ada potensi perkembangan. Yesus meminta para muridnya supaya menjadi pribadi yang juga tidak serakah, tidak rakus, lalu kemudian malah karena keserakahan dan kerakusan itu
akhirnya membahayakan gandum itu sendiri. Jadi perumpamaan tentang hal kerajaan surga ini pertama-tama menyangkut aspek kesabaran, menyangkut juga aspek jangan serakah, jangan rakus seakan-akan ingin seluruh dunia ini menjadi seperti yang kita mau. Tidak. Tapi juga jangan terlalu berfokus kepada persoalan dan jangan terlalu berfokus kepada musuh. Nanti kita akan kehilangan energi untuk berbuah. Berbuahlah. Dan Yesus bisa menggunakan buah kita yang meskipun sedikit itu untuk dilipat gandakan kembali dengan caranya yang misterius. Kita tidak tahu itu. Jangan menggunakan logika-logika kita untuk perkembangan iman. Kita menggunakan logika Tuhan, bahwa dengan mati kemudian ada kebangkitan. Jangan kita justru mematikan yang lain untuk membangkitkan kita yang bertahan hidup. No, ternyata logika Tuhan lain. Kematian itu menghidupkan. Jadi jangan berpikir tentang banyaknya yang kita hasilkan, tapi mencobalah untuk berhasil sesedikit apapun itu. Karena Tuhan akan bisa melipat gandakan sesuai caranya apa yang telah kita hasilkan. Nah, saudara-saudari, semoga sedikit permenungan ini bisa membawa kekuatan pada pertumbuh kembangan iman kita. Tetap setia, tetap sabar, jangan serakah, semua ada prosesnya. Jangan terlalu fokus kepada persoalan. Berjuanglah untuk tetap setia dan menghasilkan buah seberapapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.